Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suasana hening menyelimuti aula istana Samudera Hitam dengan sosok Haidisan dan rombongannya yang menatap King Ruo dengan wajah terkejut. Pangeran ketiga, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo membuyarkan keheningan mereka. Si siapa tuan sebenarnya? Tanya Haidisan dengan serius. Maksud pangeran? Tanya King Ruo dengan tenang. Ada hubungan apa tuan dengan gerbang 9 naga? Tanya Haidisan menatap King Ruo dengan serius yang akhirnya memahami pernyataan King Ruo sebelumnya yang mengaku sebagai orang yang memiliki kewajiban untuk melindungi ras naga. Kalian saja belum menjawab pertanyaanku sebelumnya, jawab King Ruo membuat Haidisan terdiam. Tuan, aku mohon jawaban ini tidak mengubah keputusan Tuan untuk menolong ayahku, ucap Haidisan dengan tatapan memohon. Benar Tuan. Kami mohon, ucap Hai Yuan dan Hai Gu ikut berbicara. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu mengarahkan pandangannya pada Hai Gu yang tampak ingin berbicara. Tuan, kami sudah lama tidak berhubungan dengan gerbang 9 naga. Mengenai alasannya hanya ayah yang tahu, ucap Haidisan menatap King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Jenderal, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Jika kami boleh tahu, ada hubungan apa Tuan dengan gerbang 9 naga? Tanya Hai Gu dengan serius. Itu rahasia, jawab King Ruo dengan tenang, yang tidak ingin menjelaskan hubungannya dengan Zilong dan Long Sukiao de membuat Hai Gu terdiam. Tuan Zhenyin Ruo, kondisi yang agung saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Apakah boleh kita mengesampingkan pembicaraan ini dulu? Ucap Hai Yuan menatap King Ruo dengan penuh harap. Tentu saja, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Tuan, apakah kami sudah boleh mendapatkan penawarnya? Tanya Hai Gu, menatap King Ruo dengan penuh harap. Tentu saja, tapi aku sendiri yang akan memberikannya, jawab King Ruo membuat Hai Gu dan rombongannya saling berpandangan. Pangeran, bagaimana ini? Tanya Hai Gu pada Haidisan melalui telepati. Paman, aku juga tidak tahu, jawab Haidisan kehilangan ide. Karena kediaman Hai Long adalah wilayah terlarang klan, bahkan tidak semua ras naga bisa memasuki tempat itu, apalagi King Ruo yang merupakan orang luar. Pangeran kita tidak mungkin memaksa Tuan Zhenyin Ruo untuk menyerahkan penawar racun tersebut. Hai Yuan menimpali. Satu-satunya cara untuk menolong ayah adalah membawa Tuan Zhenyin Ruo ke istana Longjin. Tapi bagaimana caranya, ucap Haidisan dengan wajah putus asa, menyebut kediaman yang ditempati Hai Long dengan lirih. Pangeran, ucap King Ruo menghentikan pembicaraan rahasia mereka. Tuan, mengenai penawar racun ini apakah? Haidisan menghentikan kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Pangeran, untuk memberikan penawar racun ini, aku harus memastikan situasi yang terjadi pada Kaisar. Ucap King Ruo menjelaskan alasannya. Tapi Tuan, istana Longjin terlarang untuk orang luar, ucap Haidisan dengan sungguh-sungguh. Begini saja, kalian membawaku pergi ke istana Longjin untuk menolong Kaisar, atau kalian yang membawanya ke tempat ini. Jika kalian tidak bisa itu urusan kalian, ucap King Ruo memberi mereka pilihan. Membawa ayah ke tempat ini atau membawa Tuan Zhenyin Ruo ke istana Longjin ini sama saja dengan bunuh diri. Haidisan membatin dengan kebingungan, mengingat sosok Hai Lu Qiang yang pasti akan membunuhnya. Pangeran, pilihan yang paling mudah adalah dengan membawa Tuan Zhenyin Ruo ke istana Longjin. Dengan kekuatannya, aku yakin Tuan Zhenyin Ruo dapat menghadapi Tuan Putri, ucap Hai Yuan dengan serius. Baik Paman, terima kasih. Lalu berdiri dari tempat duduknya. Tuan Zhenyin Ruo, terima kasih sudah mau menolong kami, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan, mari, ucap Haidisan dengan hormat lalu membawa King Ruo dan Fang Yu Chaihong meninggalkan ruangan itu.
Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang. Swus, swus. Mereka bergerak menuju istana Longjin, istana yang ditempati Hai Long yang berada 7 km dari tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Swus, swus. King Ruo dan rombongan bergerak menuju istana Longjin dengan tenang. Dalam waktu singkat mereka akhirnya melihat istana megah dan indah yang melepaskan aura naga yang sangat kuno. Tidak lama kemudian, Hai Disan dan rombongannya akhirnya tiba di tempat itu, lalu mendarat di halaman istana dengan perlahan. Pangeran ketiga, ini, ucap naga penjaga menatap kehadiran King Ruo dan Fang Yucaihong di antara rombongan tersebut dengan tidak senang. Tuan, tunggu sebentar, ucap Hai Disan pada King Ruo dengan hormat, mengabaikan naga penjaga tersebut lalu memasuki istana. Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gelombang angin keluar dari dalam istana. Swus, swus. Hai Disan terlempar keluar dengan tubuh bersimbah darah. Tuan, kakakku, ucapnya terbata dengan sosok Hai Luqiang yang keluar dari dalam istana. Benar-benar lancang. Apakah seperti ini cara kalian menghormati orang lain? Ucapnya menatap King Ruo dan Fang Yucaihong yang berada di halaman istana dengan tatapan tajam, bersamaan dengan munculnya aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian, swus, swus, sosok muda dengan jubah perak keemasan dengan hiasan emas pada tangan dan kepalanya, dan sosok paruh baya dengan jubah ungu keemasan muncul di tempat itu. Kakak, ada apa? Tanya sosok tersebut menatap Hai Luqiang dengan serius, lalu mengarahkan pandangannya pada Hai Disan yang telah berdiri dengan tubuh bersimbah darah. Adik kedua, bocah ini benar-benar lancang. Membawa orang lain memasuki tempat terlarang kita, jawab Hai Luqiang mengarahkan pandangannya pada Hai Disan yang berada di hadapan King Ruo dan Fang Yucaihong dengan penuh kemarahan. Apa? Membawa orang lain? Ucap sosok tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan Fang Yucaihong. Kakak kedua, Tuan Zengin Ruo memiliki penawar racun tersebut, tapi kakak pertama tidak mempercayaiku. Diam kau, benar-benar naif. Apakah kamu pikir penawar itu ada? Apakah kamu tidak memikirkan risiko dari tindakanmu ini? Menatap Hai Disan dengan murka. Aku sudah mengupayakan ini dengan semua risiko dan harga diri bahkan hidupku. Percaya atau tidak itu urusan kalian, tapi izinkan aku masuk. Kamu terlalu banyak bicara. Bukannya membantu, yang ada kamu justru membuat masalah ini semakin runyam. Hai Disan, mulai hari ini, aku Hai Gongxi dan atas nama Istana Samudera Hitam mengusir. Plak, tamparan tapak emas melempar Hai Gongxi hingga ratusan meter, mengejutkan Hai Luqiang dan semua orang yang ada di tempat itu. Ah, teriak Hai Gongxi dengan sangat murka, dengan sosoknya yang langsung kembali bergerak naik ke udara, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Apakah leluhur Po Suiji melihat siapa yang melakukannya? Tanya Hai Gongxi pada sosok paruh baya dengan jubah ungu keemasan tersebut. Besar kemungkinan sosok itu yang melakukannya, jawab Po Suiji sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Apakah kamu yang melakukannya? Ucap Hai Gongxi dengan murka, menatap King Ruo dengan tajam, diikuti oleh Hai Luqiang dan semua naga penjaga yang juga mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Jika iya, kamu mau apa? Kamu, ucap Hai Gongxi dengan murka menyala, sambil melepaskan kekuatan puncaknya. Sus, sus. Ledakan aura penindasan abadi tingkat 7 menyapu kawasan tersebut, membuat belasan naga penjaga, Hai Yuan dan Hai Gu bergerak meninggalkan tempat itu. Selain memasuki tempat ini tanpa izin, kamu juga berani ikut campur urusan keluarga kami, bahkan dengan lancang menyerang. Tingkah kalian benar-benar membuatku mual, ucap King Ruo murka, memotong kata-kata Hai Luqiang. Siapa kamu orang luar yang merasa berhak mengurusi masalah internal klan kami? Melepas kekuatan puncaknya dengan bersiap menyerang King Ruo. Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan saudara kalian? Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan yang lemah? Dengan tatapan tajam, bahkan situasi seperti ini pun tidak mengajarkan kalian untuk saling percaya satu sama lain,
apalagi saling menguatkan. Kalian juga bahkan tidak bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan bijaksana. Benar-benar terlalu banyak bicara. Kami tidak butuh. Ucap Hai Gongxi yang sebelumnya telah menyegel kawasan tersebut dengan segel medan pertempuran abadi dengan diam-diam, tiba-tiba bergerak menyerang. Sus, serangan tapak naga perak yang dilepaskan Hai Gongxi melesat, diikuti serangan tapak naga hijau yang dilepaskan Hai Luqiang bergerak mengunci pergerakan King Ruo yang berdiri di tengah halaman. Serangan sampah. Ucap King Ruo sambil melepaskan serangan tapak emas yang tiba-tiba muncul di kehampaan, menampar kedua serangan tapak naga tersebut. Duar, duar. Kedua serangan tersebut beradu, melepaskan gelombang ledakan yang sangat dahsyat. Benar-benar kuat. Hai Yuan dan Hai Gu membatin, menatap King Ruo yang bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri, menghalau serangan tersebut sambil melindungi Hai Disan dan Fang Yu Chaihong yang berada di belakangnya. Sus, sus. Sosok King Ruo tiba-tiba memburam, lalu muncul di hadapan Hai Gongxi sambil melepaskan tamparan kerasnya. Duar, jeder, jebret. Tamparan keras tersebut melempar Hai Gongxi hingga terhempas di hadapan Hai Disan. Tidak lama berselang, tamparan keras lainnya bergema dengan sosok Hai Luqiang yang terlempar hingga terhempas di hadapan Hai Disan yang mematung. Sus, sus. Ledakan aura yang sangat kuat menekan tubuh Hai Gongxi dan Hai Luqiang dengan ekstrim. Ini, ucap Hai Gongxi dan Hai Luqiang membatin, merasakan tekanan yang kini mulai menghancurkan perisai pertahanan tubuhnya. Hai Disan, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ucap King Ruo mengejutkannya yang masih mematung. Tutuan, tolong lepaskan kedua saudaraku, ucapnya memohon. Apakah kamu yakin? Sambil bergerak menghampiri Hai Disan yang berada 20 meter di hadapan Hai Gongxi dan Hai Luqiang. Tuan, mereka adalah saudaraku. Aku memahami alasan mereka. Aku mohon lepaskan mereka, ucapnya dengan tatapan memohon. Sesuai permintaanmu, ucap King Ruo lalu menarik kekuatannya yang menekan kedua naga muda tersebut. Ah, teriak Hai Gongxi yang merasa dipermalukan King Ruo. Melepaskan kekuatannya bertransformasi menjadi naga perak keemasan, diikuti oleh Hai Luqiang yang juga bertransformasi menjadi naga hijau keemasan. Leluhur, orang ini adalah ancaman nyata untuk kita. Selain dengan sengaja mempermalukanku, orang ini hanya berpura-pura peduli agar bisa menarik perhatian bocah ingusan itu. Leluhur, bantu aku melumpuhkannya. Ucap Hai Gongxi berbicara pada Hai Po Suiji yang masih berdiri di tempatnya. Kalian juga, bantu kami mengusirnya, ucap Hai Luqiang berbicara pada belasan naga penjaga, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap Hai Luqiang dan Hai Gongxi dengan kesal. Baru kali ini aku bertemu dengan orang yang begitu gelap hatinya. Apakah kalian salah satu keturunan Long Ande? Ucap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan serangan tapak emas naga ilahi. Sus, sus, tapak naga emas yang diselimuti petir hitam keemasan yang melepaskan aura pembunuhan yang begitu mengerikan. Menyelimuti kawasan tersebut dengan ekstrim. Yang agung, tidak, ucap Hai Po Suiji dan Hai Long yang tiba-tiba keluar dari dalam istana bergerak menghadang serangan King Ruo. Oh tidak, ucap Hai Disan dan semua orang yang ada di tempat itu mematung dengan wajah pucat pasi. Menatap detik-detik serangan tapak emas yang dapat membuat Hai Long dan Hai Po Suiji menjadi abu tersebut dengan mulut ternganga. Sus, sus, tapak emas tersebut tiba-tiba menjadi kabut air menyiram wajah Hai Long dan Hai Po Suiji yang melepaskan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Sus, sus. Tubuh Hai Long yang berada di udara tersebut tiba-tiba terjatuh dengan bebas. Ayah, ucap Hai Disan dengan segera menyambut tubuh yang langsung kehilangan kekuatannya tersebut. Ayah, ayah. Tidak, ucap Hai Disan mulai menangis memeluk erat Hai Long yang tidak sadarkan diri di pangkuannya. Serahkan padaku, ucap King Ruo yang muncul di hadapan Hai Disan yang menangis sedih. Baik, yang agung, ucapnya terbata. Mengira King Ruo yang melepaskan teknik dan aura naga sebelumnya adalah utusan dari istana gerbang 9 naga. Ikut aku,
ucapnya membawa Hai Disan dan Fang Yu Caihong ke dalam istana, meninggalkan Hai Luqiang dan semua orang yang ada di halaman istana tersebut, yang bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Termasuk Hai Po Suiji yang sebelumnya langsung berlutut di halaman istana. Sus, sus. King Ruo dan rombongan bergerak memasuki aula istana. Kunci pintu istana, ucap King Ruo memberi perintah pada Hai Disan yang bergerak di belakangnya. Baik, Yang Agung. Dengan sikap hormat, duar, jeder, jebret. Pintu istana tersebut bergema, mengejutkan Hai Luqiang dan rombongannya yang masih mematung di halaman istana. Setelah mengunci pintu istana, Hai Disan lalu menghampiri King Ruo. Yang Agung, ucapnya tampak keberatan, saat King Ruo meletakkan tubuh Hai Long di tengah ruangan, dengan menyingkirkan tempat pembaringan giok putih yang sebelumnya digunakan untuk meletakkan tubuh Hai Long. Hai Disan, ucap Fang Yu Caihong menggelengkan kepalanya, sambil memintanya untuk menjaga jarak. Baik, tetua, menatap King Ruo yang berada di tengah ruangan tersebut tanpa mengedipkan matanya. Sus, segel bola emas transparan muncul mengurung King Ruo dan Hai Long, menciptakan ruang hampa yang menyegel semua kekuatan spiritual naga yang ada di dalam ruangan itu. Di hadapan Hai Disan dan Fang Yu Caihong, King Ruo memeriksa keadaan Hai Long dengan hati-hati, lalu mengeluarkan pisau perak dari dalam cincin penyimpanannya. Ini, Hai Disan membatin, menatap King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Di hadapan mereka berdua, King Ruo lalu menggores telapak tangan kiri Hai Long. Sus, darah merah kehitaman menyembur dari luka tersebut dengan langsung membasahi lantai istana. Benar, ini adalah racun logam, ucap King Ruo mengarahkan pandangannya pada Hai Disan yang tampak khawatir. Yang Agung, bagaimana keadaan ayah? Racun ini sudah begitu lama, aku akan mencoba semampuku, ucap King Ruo sambil melepaskan sedikit kekuatannya pada telapak tangan kiri yang terluka tersebut. Sus, darah merah kehitaman tersebut keluar semakin deras. Hai Long merintih, terbangun dari masa kritisnya. Hai Long, jangan gunakan sedikit pun kekuatanmu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Agung. Membiarkan darah merah kehitaman tersebut terus keluar dari tubuhnya. Seraplah, ucap King Ruo tiba-tiba memasukkan 2 tetes penawar racun pada mulutnya. Baik Yang Agung. Dengan sikap hormat. Di halaman istana Longjin, Hai Luqiang dan Hai Gongxi yang masih menggunakan tubuh transformasi naga, serta semua orang yang berada di tempat itu masih berada di posisi mereka masing-masing, tanpa berani bergerak sedikit pun, terdiam diri karena telah menyinggung King Ruo yang mereka kira adalah utusan dari gerbang 9 naga. Penyamaran yang begitu sempurna, aku bahkan tidak dapat merasakan kekuatan darah naga sedikit pun, hingga Yang Agung menunjukkan identitasnya dengan teknik yang digunakannya, ucap Hai Yuan berbicara pada Hai Gu melalui telepati. Benar-benar penyamaran yang luar biasa, sekarang aku mengerti mengapa Yang Agung sampai mengatakan, bahwa melindungi ras naga adalah kewajibannya, jawab Hai Lu menanggapi. Sebelumnya aku bahkan meragukan pernyataan tersebut, ucap Hai Gu menimpali, dengan sesekali mencuri pandang pada Hai Luqiang dan Hai Gongxi yang terdiam mematung di udara, yang sedang meratapi diri atas tindakan mereka yang pongah dan gegabah sebelumnya. Kakak, bagaimana ini, ucap Hai Gongxi yang kini begitu ketakutan, berbicara pada Hai Luqiang melalui telepati. Aku juga tidak tahu, jawab Hai Luqiang memberi tanggapan, mencoba menenangkan diri. Di dalam aula istana Longjin, King Ruo masih berada di sisi Hai Long dengan terus mengeluarkan darah merah kehitaman yang bercampur dengan racun logam tersebut. Tetua, ini, ucap Hai Disan dengan tidak tenang, menatap begitu banyak darah yang tertumpah yang langsung dibakar oleh King Ruo dengan api pembunuhan abadi. Tenanglah, sebaiknya kamu juga memulihkan diri, ucap Fang Yu Caihong dengan tenang. Tapi tetua, Hai Disan menjeda kata-katanya, saat Fang Yu Caihong menggelengkan kepalanya. Pada saat Hai Disan duduk untuk memulihkan diri, King Ruo menghentikan tindakannya. Hai Long, gunakan sedikit kekuatanmu untuk memulihkan lukamu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik,
Yang Agung, ucap Hailong mengedarkan sedikit kekuatannya untuk menutup sayatan pisau perak di telapak tangan kirinya. Baik, apakah kamu sudah bisa duduk? Tanya King Ruo setelah Hailong memulihkan tangannya. Sudah Yang Agung, sambil berusaha mengambil sikap duduk. Baiklah, sekarang biarkan kekuatan penawar racun bekerja. Ingat, jangan gunakan sedikit pun kekuatanmu. Ucapnya lalu memasukkan setetes penawar racun lainnya. Baik Yang Agung, jawabnya dengan sikap hormat. Setelah memasukkan satu tetes penawar racun ketiga, King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola emas transparan tersebut. Yang Agung, ucap Haidisan dengan segera menghampiri King Ruo dengan hormat. Mungkin perlu 2 atau 3 jam lagi racunnya benar-benar dapat dibersihkan, jawab King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Yang Agung, ucapnya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, pulihkan dirimu, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Yang Agung. Dengan sikap hormat lalu mengambil tempat untuk memulihkan diri. Ruo, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Caihong setelah King Ruo menempati kursi di sampingnya. Duduk dan menunggu hingga Hailong dapat berbicara pada kita, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di halaman istana? Biarkan saja, biarkan Hailong yang mengurusnya, jawab King Ruo dengan tenang. Baiklah, jawab Fang Yu Caihong lalu duduk dengan tenang. Di halaman istana Longjin, Hai Lu Qiang dan Hai Gongxi yang masih berada di udara kini mulai gelisah. Kakak, sampai kapan kita seperti ini? Tanya Hai Gongxi dengan perasaan tidak tenang. Apakah kamu masih berani menentangnya? Jika sebelumnya leluhur Po Suiji dan ayah tidak bertindak, mungkin kita sudah menjadi abu. Camkan itu, ucap Hai Lu Qiang dengan serius. Tapi kakak, bagaimana jika kita turun lalu berlutut bersama leluhur Po Suiji dan yang lainnya di halaman istana, ucap Hai Gongxi yang merasa tidak nyaman ketika terus berada di udara. Hai Lu Qiang terdiam sesaat, lalu mengubah tampilannya. Sus. Sosoknya yang kini menjadi gadis dengan gaun hijau keemasan bergerak turun dengan perlahan, lalu berlutut di depan tangga istana, lalu diikuti Hai Gongxi dan para naga penjaga. Di dalam aula istana Longjin, keheningan menyelimuti ruangan itu, dengan sosok King Ruo dan Fang Yu Caihong yang sedang duduk dengan tenang, Haidisan yang sedang memulihkan diri dan Hailong yang sedang menyerap penawar racun yang diberikan oleh King Ruo padanya. Secara perlahan, penawar racun yang diberikan King Ruo terus bekerja menawarkan racun dalam darahnya. 5 jam kemudian tiba-tiba Hailong merasakan darahnya bergulung-gulung di dadanya. Ini, Hailong membatin, lalu memuntahkan darah hitam dari mulutnya, mengejutkan Haidisan yang terus memperhatikannya. Yang Agung, ucap Haidisan panik, berdiri dari tempatnya hendak menghampiri Hailong. Tenanglah, itu hanya racun. Hailong, keluarkan saja. Jangan ditahan, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi Yang Agung, ucap Haidisan yang hendak membantu Hailong yang hampir roboh. Haidisan, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, darah hitam itu adalah racun logam yang hidup. Jika kamu memasuki segel ini, maka racun itu akan menyerangmu. Perlu kamu ketahui alasan mengapa racun logam sulit ditangani. Karena racun ini memiliki sifat dasar sebagai pelahap kekuatan cahaya, ucap. King Ruo menjelaskan kekuatan racun logam tersebut dengan detail, dan alasannya yang tidak bisa memberi penawar racun begitu saja, membuat Haidisan mematung di tempatnya. Hailong, jaga kesadaranmu, ucap King Ruo sambil melempar tongkat kayu, gunakan untuk menopang tubuhmu. Baik, Yang Agung, dengan wajah pucat pasi, terus memuntahkan darah hitam kebiruan yang secara perlahan mulai memerah. Setelah memuntahkan darah hitam beberapa kali, wajah Hailong kini mulai memerah. 30 menit kemudian, Hailong akhirnya berhenti memuntahkan darah hitam dari tubuhnya, yang kini mulai memuntahkan darah segar. Biarkan saja, karena racun tersebut masih ada, ucap King Ruo dengan tenang. 2 jam kemudian, Hailong akhirnya benar-benar berhenti memuntahkan darah segar. Hailong,
seraplah, ucap King Ruo memberikan pil hidup berkelipatan dan pil penyembuh emas Fuyuan. Yang Agung, ini, menatap King Ruo dengan serius. Hai Long, aku sudah begitu lama di tempat ini, ucap King Ruo yang ingin Hai Long segera memulihkan diri. Baik, Yang Agung. Lalu menyerap pil tersebut dengan tenang. Baru saja Hai Long menanggapi perintah King Ruo, tiba-tiba dentuman keras yang melepaskan gelombang ledakan aura pembunuhan menggetarkan tempat itu. Yang Agung, ini, ucap Hai Disan dan Hai Long dengan serius. Dengan kondisi seperti ini, apakah kalian masih ingin menghadapinya? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam membuat Hai Gu dan Hai Disan terdiam. Tapi Yang Agung, ucap Hai Disan dengan tidak tenang. Ada mereka di luar yang akan mengurusnya, ucap King Ruo dengan tegas. Baik, Yang Agung, ucap Hai Disan yang tidak berani mengutarakan niatnya untuk meminta King Ruo menghadapi sosok tersebut menenangkan diri. Di halaman istana Longjin. Ini, ucap Hai Po Suiji dengan segera bangkit berdiri, diikuti Hai Gu dan Hai Yuan yang juga langsung berdiri. Bajingan, benar-benar membuat kesal, ucap Hai Gu dengan murka, sambil mengarahkan pandangannya pada Hai Luqiang dan Hai Gongxi yang masih berlutut di tempatnya tanpa berani bergerak sedikitpun. Kakak, bagaimana ini? Tanya Hai Gongxi pada Hai Luqiang melalui telepati. Adik kedua, aku juga tidak tahu, jawab Hai Luqiang kebingungan. Kakak, kita harus segera menghentikan serangan musuh, ucap Hai Gongxi dengan serius. Jika kita pergi, aku khawatir Yang Agung, ucap Hai Luqiang bimbang dengan perasaan tidak berdaya. Semuanya, ikut aku, kecuali kalian berdua, ucap Hai Po Suiji membawa Hai Yuan, Hai Gu dan semua naga penjaga meninggalkan tempat itu. Sus, mereka bergerak pergi, meninggalkan Hai Gongxi dan Hai Luqiang yang masih berlutut di tempatnya. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.